Halo semuanya, Ruhi Chanet di sini. Ada banyak jalan yang membentuk kehidupan seseorang, namun jalan ini telah mengakhiri hidup banyak orang. Kita berada di wilayah Baltistan Gilgit di Pakistan. Kami berusaha keras untuk bisa sampai ke sini. Bahkan kami melihat orang-orang kehilangan nyawa mereka. Masalah di jalan banyak sekali. Pertama, jalannya sangat tidak terawat. Penduduk desa dari gunung terbesar ke-9 di dunia, Nangga Parbat, membuat jalan ini, namun tidak pernah diperbaiki setelahnya. Perjalanan kami dimulai dari ibu kota Pakistan, Islamabad. Kami menaiki bis menuju Muzaffarabad, di mana kami menemui sopir pribadi kami. Saat kami memikirkan jalan dengan gugup, bus berhenti. Seorang pria dengan kamera meminta semua penumpang untuk menurunkan masker mereka, lalu mulai merekam wajah kami untuk pemeriksaan identitas. Kami berada di titik nol bahaya. Ini dia. Sebuah perjalanan yang akan memakan waktu antara 12 hingga 15 jam, ini hanyalah waktu tempuh dari sini ke titik awal kita nanti di Gilgit. Setelah ke Gilgit, kami berencana untuk menuju Fairy Meadows, melalui jalan paling berbahaya di dunia. Total waktunya sekitar 24 jam. Saat ini, kami berada di Jalan Nasional Karakoram. Jalan ini dibangun sebagai jalur perdagangan melalui kerjasama antara Pakistan dan China pada tahun 1960-an dan 70-an. Jalan ini menghubungkan kota Islamabad di Pakistan dan kota Kashgar di China. Dan jalan ini sangat berbahaya. Lebih dari 1.000 pekerja kehilangan nyawa mereka selama pembangunan jalan ini. Hujan membuatnya semakin licin. Juga, longsor sering terjadi. Bahkan ketika perjalanan baru dimulai, kami melihat tanda putar balik. Saat kami melaju dengan batu yang bisa saja menimpa kami kapanpun, kendaraan dari arah sebaliknya menunggu kami, melewati bagian jalan yang sempit. Kami berharap apa yang kami lihat di sini tidak akan menimpa kami. Sebuah batu terjatuh di atas mobil kami. Kami melihat mobil militer yang lewat 15 menit sebelum kami terjatuh dari tebing. Dan ambulans baru saja datang kemari. Ada korban jiwa dalam kecelakaan yang baru saja terjadi ini. Begitulah dekatnya kami dengan kematian. Mobil itu terjun dari lokasi yang ia tunjuk dan korban kehilangan nyawanya. Jasad mereka dikeluarkan dari mobil satu persatu. Sebuah batu bisa jadi jatuh dari sini. Kalian akan melihat titik lokasi di mana batu terjatuh menghantam baja pembatas jalan dan menghancurkannya berkeping-keping. Kami dalam bahaya hanya dengan berdiam di sini. Batu mungkin saja menimpa kami. Apakah ban kita bocor? Ada paku yang menembus ban kita. Kami melihat batu besar yang terjatuh beberapa menit yang lalu, menunggu untuk dipindahkan. Kalian lihat, sebuah batu jatuh di sana. Truk bermuatan semakin mempersempit jalan. Sebuah batu baru saja menimpa kaca depan mobil itu. Pakistan penuh dengan pegunungan. 4 dari 14 gunung di dunia dengan ketinggian lebih dari 8.000 meter berada di wilayah ini. Melewatinya membutuhkan kesabaran, talenta, dan mental baja. Banjir dan genangan air tidak dapat mengalir dari jalanan bergelombang yang tidak memiliki drainase. Jalannya rusak. Perut kami terasa mual saat melewati jalanan yang rusak. Mobil kami dengan ban belakang kanan yang kempes harus menepi. Karena kami tidak dapat menambalnya, kami memumpanya sebagai solusi sementara. Ini seperti siksaan. Dan ada insiden lain. Orang-orang berusaha memperbaiki jalan dengan menambalnya menggunakan tangan kosong selama 20 menit.
Kami berharap tidak ada batu yang jatuh menimpa kami dari bukit saat kami menunggu. Saat kendaraan mencoba untuk lewat, salah satu dari kendaraan tersebut mundur dan mencari tempat untuk menepi agar bisa memberi jalan. Kami telah melihat kecelakaan ketiga di Karakoram hari ini, dan kami bahkan belum mencapai bagian yang paling berbahaya. Semua ini menunjukkan kepada kami risiko apa yang telah kami ambil, dan rasa takut membuat perut kami semakin sakit. Sana cari udara segar. Aliran sungai yang deras dan tebing yang curam, Karakoram penuh dengan bahaya. Pemandangan yang kami lihat dalam perjalanan membuat kami terpesona dan memancing kami ke dalam bahaya melalui keindahannya. Beautiful pani. Akhirnya kita berhasil melewatinya. Kita saat ini berada di jalan yang paling berbahaya. Jika tidak mengalami yang satu ini, perjalanan ini hanya akan menjadi setengah cerita karena ini merupakan bahaya tersendiri. Kami melihat orang-orang terjatuh mengalami kecelakaan di jalan ini. Kami berada dalam kehampaan. Kita di penghujung jalan, di mana kita berangkat jam 11 pagi dan hampir 12 jam waktu tempuh. Saat ini pukul 10.53 malam, perjalanan yang sebenarnya akan dimulai setelah malam hari. Kami akan tidur, memulihkan tenaga kami, dan melewati jalan paling berbahaya di dunia. Kita sudah sampai di hotel tempat kami akan menginap, dan ini adalah toiletnya. Seperti yang kalian lihat, jaring laba-laba di mana-mana, banyak serangga terjebak di dalamnya. Mereka menyediakan siwak yang merupakan ranting pembersih gigi. Namun sepertinya semua tamu menggunakan siwak yang sama karena ini adalah siwak bekas. Toiletnya sangat kotor, ini akan menjadi malam yang panjang. Jalan yang akan kita lewati ini sangat berbahaya sehingga supir kami tidak bisa membawa kami ke sana. Seperti yang kalian lihat, dia adalah pengemudi yang handal dengan refleks yang hebat, namun jalan ini tidak semua driver bisa melewatinya. Dia kehilangan gelar drivernya di jalan ini. Dia akan ikut dengan kami sebagai penumpang. Salju turun. Apakah ini sungguh berbahaya? Iya, sangat berbahaya. Ya, kami akan coba peruntungan kami. Kami akan menempelkan kameranya di sini. Kalian tidak punya sabuk pengaman ya? Ya. Ini dia, saat palang jalan diangkat. Kami menahan napas. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kalian lihat, ini bukanlah jalan beraspal. Tidak ada pembatas jalan atau aspal. Jika longsor atau ada batu yang terjatuh, tidak ada yang melindungi kami. Kami mempertaruhkan hidup kami. Jalur Ferry Meadows yang dimulai dari Jalan Nasional Karakoram akan membawa kami ke Desa Tato dengan tanjakan yang sempit. Perhentian terakhir adalah Ferry Meadows. Pemandangan dari atas awan ini berada pada ketinggian 10.800 kaki. Banyak pendaki yang ingin melihat pemandangan ini kehilangan nyawa mereka dalam perjalanan. Aduh, jalan ini benar-benar tidak rata sehingga otot leher kami kelelahan saat menahan kepala kami agar tetap stabil. Ini seperti berjalan di hamparan, bukan jalanan. Kenapa mereka tidak membangun jalan saja? Kita masih ada di titik awal sekarang.
kita belum mencapai bahaya sebenarnya. Penduduk desa dari gunung terbesar ke-9 di dunia, Nangga Parbat, membuat jalan ini dan sejak itu belum pernah diperbaiki. Sopir kami harus terus-menerus memperhatikan jalan saat mengemudi di jalanan ini, yang telah memakan banyak korban jiwa sebelumnya. Jalur berkerikil 16,2 km dan berjarak tempuh 3 jam ini sangatlah berbahaya, sehingga terkadang kita dapat melihat tugu di titik-titik lokasi kecelakaan. Kami berharap kami tidak melihatnya dan mempertahankan semangat kami. Lihat ke bawah guys, tidak ada pelindung apapun. Angin juga mulai sedikit kencang. Tidak ada peringatan untuk mencegah mobil terjatuh dari tebing dan terbakar. Dan seperti yang kalian lihat, kami berjalan di bebatuan. Tanah longsor tidak hanya membuat batu menimpa kami, tetapi juga bisa membuat kami terjatuh. Dan kami mulai melewati jalanan yang sangat sempit. Level adrenalin semakin tinggi sekarang. Jalan paling berbahaya di dunia. Di bawah kami ada tebing, dan jika mobil terjatuh, pasti kami tidak akan selamat. Terlalu beresiko, sangat beresiko. Lihat jalanan ini, ia bahkan terlihat lebih berbahaya dari samping. Tidak ada pelindung di sana. Tanah longsor telah menyapu bersih semua yang ia lewati. Kita berada dalam awan, namun kita akan mendaki lebih tinggi lagi. Sebenarnya kita masih di awal perjalanan. Tidak ada sinyal ponsel. Jika terjadi sesuatu pada kami di sini, kami tidak dapat menghubungi siapapun. Sungguh jalur ini sangat mematikan. Bahkan penduduk setempat menyebutnya jalan kuburan. Aku harap ini tidak akan menjadi jalan kuburan bagi kami. Ini adalah pengalaman yang unik. Kami mendaki pegunungan ini. Perjalanan kita masih panjang. Anginnya kencang dan juga hujan. Mereka juga mengatakan bahwa akan turun salju. Tapi lihatlah, pemandangan alam di sini sangat indah. माशाल्लाह पाकिस्तान। Cuacanya semakin buruk. Jeep kami terhenti di jalan. हाँ ऐसा क्यों? इस तरफ का जोर नहीं है, इस मेरी तरफ में जोर है, उसको थोड़ा ऊपर से थोड़ा पत्थर से Setelah sedikit perbaikan, kami melanjutkan perjalanan kami. Angin dan hujan semakin kencang sehingga batu bisa saja jatuh menimpa kami. Saya hanya ingin mengakhiri perjalanan ini secepat mungkin. Melewati momen ini sama dengan menahan napas setiap detik. Telapak tangan dan telapak kaki kami berkeringat setiap kali kami berbelok. Kalian akan mendengar bunyi klakson seperti ini di titik buta, di tikungan tajam. Pengemudi mencoba untuk memperingatkan satu sama lain. Kalian lihat, sebuah batu terjatuh. Dia meminggirkannya agar jalan tidak terhalang. Sama sekali tidak terlihat aman. Kata-kata saja tidak cukup untuk menjelaskan apa yang kami alami. Bahkan video ini saja tidak cukup untuk menggambarkan situasinya. Saat kami melewati tikungan sempit, kami memejamkan mata agar tidak melihat tebing yang berada tepat di samping ban mobil. Jika ada sedikit kesalahan saja, seperti gasket seharga Rp1.000 yang gagal, maka tamat sudah. Aku harap kita tidak terjebak di sini. Ada masalah dengan mobilnya. Jadi drone beralih ke mode autopilot dan menabrak bebatuan. Oh, parah. Saat melewati bebatuan ini, koneksi sinyalnya terputus. Saat kehilangan koneksi, drone beralih ke mode kembali ke rumah. Dalam mode kembali ke rumah,
Citron tidak dapat menyesuaikan dirinya sendiri, ketinggiannya. Ia tidak naik ke titik yang seharusnya. Saat terbang lurus, Citron menabrak salah satu bukit ini. Dadaku sesak, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan rekaman di dalamnya. Untuk saat ini, kami masih baik-baik saja dan senang rasanya masih hidup. Kami terbentur bagian dalam mobil sepanjang perjalanan. Kami terbentur di setiap rintangan yang kami lewati. Ada kalanya jalan menjadi sangat sempit sehingga kami harus turun dari jeep untuk memeriksa apakah kendaraan kami dapat melewatinya. Lihat, sesuatu bisa saja jatuh dari atas. Kami hanya ingin menyelesaikan perjalanan ini secepatnya. Kami juga tidak bisa kembali, tidak banyak tempat untuk putar balik di sini. Tapi lihatlah keindahan alamnya. Lihat pohon itu. Entah bagaimana ia tumbuh secara horizontal. Batunya licin, sangat basah. Lekukan di jembatan ini disebabkan oleh batu yang terjatuh dari atas. Karena kami tidak mungkin melewatinya, kami akan memutar melalui belokan sempit. Aku meminta mereka untuk berhenti. Mereka menolak berhenti di sini karena ada resiko besar batu terjatuh. Pada titik ini, jalan terlalu sempit untuk dilewati jeep, jadi kami akan melanjutkan dengan berjalan kaki. Di luar dingin, di mana lokasinya? Apakah ini arah ke Fairy Meadows? Fairy Meadows 3 jam dari sini. Oke. Namun sekarang engkau tahu hari ini hujan kan? Jalannya ada di bawah gunung. Kau tahu, bebatuan kecil jatuh ke bawah. Inilah desa Tato. Orang-orangnya sudah tinggal sejak lama. Kini keturunan peradaban tua tersebut tinggal di sini. Setelah desa ini, tidak ada pemukiman lain. Kami akan berjalan kurang lebih 3 jam melewati lereng bukit. Mungkin kita akan melihat banyak kambing gunung nanti. Kalian melihat salju, cuacanya sangat dingin di sini. Suhunya sekitar 36 derajat Fahrenheit atau 2 derajat Celcius. Saat badan kita basah, kita akan merasa lebih dingin. Usia penduduk desa Tato lebih panjang karena mereka di dataran tinggi. Paru-paru mereka lebih besar dari kita, organ mereka telah berkembang. Jika orang meninggal pada usia 80-90 tahun, ia dianggap mati muda. Bagi kita 80-90 adalah usia yang tua. Selama 30 menit, kami berjalan dan sedikit mendaki. Lihat, segerombolan kambing. Mereka adalah hewan yang sangat kuat. Kadang beruang juga muncul di sini, namun jumlahnya terus menurun setiap tahun. Kitalah yang merusak habitat mereka. Saudaraku, berapa harganya? 3.000. 2.000. 3.000. 2.000. 2.500. Ayolah. Ya, kami menaiki kuda. Sekarang kami ke Fairy Meadows menunggang kuda. Kami membayar 5.000 rupiah untuk kuda-kuda ini, atau kira-kira 67 dolar. Kami pulang dan pergi dengan kuda ini. Jika kudanya merasa tidak nyaman dengan kita, atau kita salah mengarahkan mereka, itu bisa membuat kita terjatuh dari tebing. Kudanya sedikit cepat, jadi misalnya kuda cenderung berjalan sendiri ke arah sana. Jika pria ini tidak memandunya, kudanya lari ke sana. Dan juga, jika kaki kuda masuk ke dalam lubang atau membuat langkah yang salah, kita mungkin akan terguling. Lihat sini, kesalahan sekecil apapun, tamat sudah. Kami mempertaruhkan hidup kami. Sangat penting bagi kami untuk menjaga kuda tetap tenang dan terkendali. Karena kami diam saja di atas kuda ini, kami jadi merasa lebih dingin. Kuda kami sedang beristirahat. Bagaimana perasaan kalian? Ujung jariku benar-benar mati rasa. Saat aku menghidupkan dan mematikan kamera, aku tidak bisa merasakan jariku. Jumlah salju yang semakin banyak menunjukkan bahwa kita semakin dekat ke puncak. Jarak kami tinggal 30 menit lagi. Jalanan menjadi lebih curam. Jika suatu hari kalian melewati jalan ini, kalian butuh banyak keberanian. Agak sulit di sini. Semoga ia tidak salah langkah. Perjalanan yang kami ambil demi pemandangannya ini memakan waktu hampir 24 jam. Bagi sebagian pendaki, perjalanan ini merenggut nyawa mereka. Tentu banyak hotel yang telah dibangun di sini.
Kaki kudanya mungkin terpeleset di sini. Kami berada di lumpur. Apa kalian bisa mendengar kudaku terengah-engah? Ia pasti lelah. Kita akhirnya sampai di Fairy Meadows. Ini dia, Fairy Meadows. Kami basah kuyup, dan hal ini membuat segalanya lebih sulit. Assalamualaikum. Duduk di sini. Kami berada di tempat yang unik seperti ini dan mereka menyiapkan beberapa ruangan bagi kami untuk menghangatkan diri. Afghanam ke? Kami akan mengeringkan diri di sini, lalu kami akan melanjutkan perjalanan. Jari-jariku juga mati rasa, dan mereka juga menyajikan teh. Sekarang bagian dalam dan luar tubuh kami sudah menjadi lebih hangat.